Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar sahabat? Semoga sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, bertemu kembali dengan saya Nur Haidah. Pada kesempatan kali ini kita masih belajar bab 1 peluang. Temanya adalah peluang kejadian. Silahkan simak video ini sampai selesai ya, agar videonya bisa dipahami oleh sahabat. Percobaan, ruang sampel, dan kejadian. Setiap proses yang menghasilkan suatu kejadian disebut percobaan. Misalnya, kita melempar sebuah dadu sebanyak 1 kali, maka hasil yang keluar angka yaitu 1, 2, 3, 4 atau 6. 1, 2, 3, 4, 5 atau 6. Semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan disebut ruang sampel. Biasanya dinyatakan dengan S. Jadi nanti ada S. S-nya S besar ya. Dan setiap hasil dalam ruang sampel disebut titik sampel. Banyaknya titik sampel, banyaknya anggota dalam S dinyatakan dengan NS. Jadi ini banyaknya anggota. Jadi kalau ada simbol seperti ini maka namanya banyaknya anggota. Misal pada pelemparan sebuah dadu, S-nya, S tadi apa? S biasanya nyatakan dengan ruang sampel. Ruang sampelnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. NS-nya banyaknya sampel, banyaknya anggotanya 6. Jika dalam pelemparan dadu tersebut muncul angka 2, maka bilangan ini disebut kejadian. Jadi kejadian muncul A, muncul 2. Jadi kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Peluang suatu kejadian jika dinyatakan jika ruang sampel S mempunyai anggota yang berhingga banyaknya dan setiap titik sampel mempunyai kesempatan untuk muncul yang sama dan suatu kejadian munculnya percobaan tersebut, maka peluang kejadian A dinyatakan dengan peluang A sama dengan NA per NS, di mana NA itu banyaknya kejadian A, NS banyaknya kemungkinan kejadian S. Perlu kalian ingat dan kalian catat bahwa peluang itu kisarannya dari 0 sampai 1. Ditulis 0 kurang dari sama dengan peluang A kurang dari sama dengan 1. Jadi nanti nggak ada peluang saya diterima cinta saya adalah 2. Peluang saya diterima jadi PNS 4. Nggak ada. Jadi di antara 0 dan 1. Jadi kisarannya 0,01, 0,099. Jadi di situ kisarannya. Contoh 16. Sebuah uang logam dilemparkan sekali. Tentukan ruang sampel, titik sampel, contoh kejadian yang mustahil, kejadian yang pasti. Jawab, uang logam terdiri atas 2 sisi, yaitu angka dan gambar. Ruang sampelnya adalah anggota buka kurung kurawal, A, angka, G, gambar. Titik sampelnya yaitu A dan G. Kejadian mustahil adalah munculnya angka dan gambar secara bersama-sama. Tidak mungkin kan kalau kita ngelempar uang logam, satu uang logam itu nanti muncul angka dan gambar sekaligus, nggak mungkin kan. Jadi namanya kejadian mustahil. Kejadian pastinya adalah muncul salah satu saja, angka saja atau gambar saja. Contoh 17, 2 dadu dilempar bersamaan. Tentukan ruang sampel, banyak titik sampel, kejadian muncul mata dadu berjumlah 7, kejadian muncul mata dadu sama. Kalian ingat, kalau satu dadu, ruang sampelnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sekarang kita buat 2 dadu. Kita bisa buat pakai diagram, bisa juga pakai tabel. Ruang sampel dari perlemparan 2 dadu. Jadi di sini ada kita buat pakai tabel. Tadi kan saya katakan pakai diagram atau pakai tabel. Ini saya contohkan pakai tabel. Ini dadu pertama
1, 2, 3, 4, 5, 6. Dadu kedua 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ini berarti nanti ruang sampel untuk dua dadu adalah 1,1, 1,2, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6 dan seterusnya sampai selesai. Nah, jadi di sini banyaknya titik sampel dari percobaan ini, dari dua dadu tadi, pelemparan dua dadu bersama-sama itu adalah 36. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini juga ke samping 6. Berarti 36 ya. Ada. Jadi NS-nya sama dengan 36. Kejadian mata dadu berjumlah 7. Berjumlah 7. Kita amati berjumlah 7. Yang berjumlah 7, ini 6 tambah 1, 7, 5 tambah 2, 4 tambah 3, 3 tambah 4. Ini berjumlah 7. Ada berapa? NS-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. NA-nya ada 6. Saya bilang NA. Kalau NS-nya 36 ya. NS-nya itu selalu sama. Cuma NA-nya adalah 6. Ya ini yang ini. Berjumlah 7. Jadi, kejadian muncul data berjumlah 7 adalah kita sebutkan aja ini. Ini anggota ruang sampelnya. Untuk kejadian muncul mata dadu sama, maksudnya sama itu berarti kembar, mata dadu 1 dan dadu 2 sama-sama. Jadi ini 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6. Itu mata dadu sama. Dalam pelemparan sebuah dadu, tentukan peluang A. Muncul mata dadu 2, B. Muncul mata dadu genap, C. Muncul mata dadu prima. Jawab. Kita tahu bahwa sebuah dadu itu ruang sampelnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Artinya NS-nya sama dengan 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita misalkan A itu kejadian muncul mata dadu 2. Maka A itu ya 2 ini aja. Berarti NA-nya banyaknya kejadian A itu 2 ini 1, terdiri dari 1, banyaknya 1 aja kan. Jadi kita masukkan peluang kejadian A sama dengan NA per NS, NA-nya sama dengan 1, NS-nya sama dengan 6. Bisa disederhanakan? Kalau sudah ya tidak bisa disederhanakan, stop. Yang B, misalkan B itu kejadian muncul mata dadu genap. B itu selalu kita pakai huruf besar ya. A, B, C itu huruf besar. Maka B itu anggotanya siapa aja? Mata dadu genap. Genap 2, 4, 6. 2, 4, 6. Kalau ganjil siapa aja? 1, 3, 5. Oke. Nah, sekarang NB-nya berarti banyaknya ada berapa? 1, 2, 3. 3. Maka kita masukkan NB-nya sama dengan 3. NS-nya sama ya, karena sebuah dadu. Jadi untuk tiga kejadian ini, karena NS-nya sama, karena sebuah dadu. Jadi di sini 6. Kita bisa sederhanakan, kita masing-masing bagi dengan 3. 3 bagi 3, 1. 6 bagi 3, 2. Untuk yang C, misal C kejadian muncul mata dadu prima, maka C bilangan prima, ingat di SMP bilangan prima adalah bilangan yang hanya terdiri dari 2 faktor. Siapa aja? Yaitu dirinya sendiri dan 1. Di sini yang punya 2 faktor adalah 2, yaitu 1 dan 2, 3, 1 dan 3, 5, 1 dan 5. Kalau yang ini kan bisa 2 kali 2, ini 2 kali 3, jadi anggotanya adalah 2, 3, 5. Banyaknya ada berapa? Banyaknya anggota kejadian C adalah 1, 2, 3. Jadi kita ganti NC-nya sama dengan 3, NS-nya tadi sama adalah 6. Sama tadi kita sederhanakan, masing-masing dibagi dengan 3. Sebuah uang logam dilempar 1 kali. Berapa peluang munculnya angka? Jawab. S-nya adalah untuk sebuah uang logam itu S-nya pasti angka gambar. Berarti NS untuk sebuah uang logam ada 2. 1, 2. Misal A kejadian muncul angka. Dari ruang sampel ini yang muncul angka
satu saja ya. Jadi Na-nya sama dengan 1, yaitu A. Kita ganti Na-nya 1, Ns-nya 2. Jadi peluang kejadian muncul angka adalah 1/2. Sebuah kotak berisi 5 bola putih dan 3 bola merah. Dari kotak itu diambil sebuah bola secara acak. Berapa peluang terambilnya? A. Sebuah bola putih. B. Sebuah bola merah. Oke, kita ketahui tadi jumlah semua bola dalam kotak. Ada 5 bola putih dan 3 bola merah. 5 tambah 3 sama dengan 8. Maka NS-nya untuk soal ini adalah 8. Misal A, kejadian terambilnya bola putih. Banyak bola putih tadi di dalam kotak ada 5. Jadi Na-nya itu ada 5. Jadi peluang kejadian bola putih itu Na-nya kita ganti 5, Ns-nya kita ganti 8. Jadi bisa disederhanakan kah? Kalau tidak bisa, maka ini sudah jawabannya. Misal B, kejadian terambil bola merah. Banyak bola merah ada berapa? Di soal tadi bukan bola merah, maaf. Oh ya, bola merah. Ada berapa bola merahnya? Ada 3. Berarti NB-nya ada 3. Ingat, kalau di sini B, maka ini B, ini juga B ya. Jadi peluang B, NB-nya kita ganti 3, NS-nya kita ganti 8. Kalau sudah tidak bisa disederhanakan lagi, maka ini jawabannya. Sebuah dadu mata 6 dilempar 1 kali. Berapa peluang muncul mata dadu ganjil? Kita tahu bahwa sebuah dadu itu ruang sampelnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Misalkan B adalah kejadian muncul mata dadu ganjil, maka B itu siapa aja yang ganjil di dalam ruang sampel ini? 1, 3, 5. 1, 3, 5. Berarti ada berapa banyaknya anggota himpunan B? Ada berapa? 1, 2, 3. Berarti banyaknya kejadian B adalah 3. Kita masukkan rumus peluang, berarti NB-nya kita ganti 3 sesuai dengan diketahui. Terus ini NS. NS-nya ini tadi NS sama dengan ada berapa? 6 ya? 6. Kita sederhanakan kalau bisa. 3 dibagi 3 1, 6 dibagi 3 2. Jadi pembilang dan penyebut sama-sama dibagi 3. Seperti kita ketahui di contoh sebelumnya ada yang sudah 2 dadu. 2 dadu ruang sampelnya ada sebanyak ini ya, yang ada di dalam kotak. Setelah dihitung ternyata ada 36. Nah, kita mau cari rumus nih. Jadi kalau nanti ke depannya kalau disebutkan kita sudah tahu, oh ini NS-nya berapa tanpa dipikir-pikir lagi. Jadi kalau tadi 1 dadu itu dapatnya 6. 1 dadu dapatnya 6. 2 dadu itu dapatnya 36. 36 dari sini ya. Nah, nih. Kalau 3 dadu dapatnya 216. Nah, itu dapat dari mana? Yang hasil ini kalian pakai diagram boleh. Tinggal nambahin jadi 111, 122, 133 itu terus sampai itu akan didapat sebanyak 216. Kalau kalian buat tabelnya banyak banget. Nah, oleh karena itu ini kita bisa analogkan. Jadi kalau di sini 1, dia di sini 6. Kalau di sini 2, di sini 36. Kalau 3, 216. Nah, diperoleh ternyata 6 itu 6. Ini 6 kali 6. Ini 6 kali 6 kali 6. Kita bisa kita simpulkan tuh misalnya berarti ini 6 pangkat 1. Kalau di sini 1 berarti ini 6 pangkat 1. Jika 2 dadu maka ini 6 pangkat 2. Jika 3 dadu maka 6 pangkat 3. Jadi nanti kalau sudah dilakukan percobaan 2 dadu langsung kalian harus mengingat 6 pangkat 2 berarti NS-nya sama dengan 36. Kalau N-nya cuma 1 dadu berarti hanya berapa? Hanya 6. 1
Satu dadu hanya 6, berarti 6 pangkat 1. Jadi ditarik kesimpulan, ditarik rumus secara umum. Kalau di sini 1, 2, 3 berarti 6. Kalau 1 6 pangkat 1, kalau 2 6 pangkat 2, kalau 3 6 pangkat 3. Maka kalau n berarti 6 pangkat n. Ini rumus mencari banyaknya ns dadu. Jadi banyaknya dadu ya, apa ns-nya. Nah, bagaimana kalau tadi kan dadu tuh, kalau dadu berarti n dadu sama dengan 6 pangkat n. Nah, bagaimana jika uang logam? Kalau satu uang logam kan dapatnya 2, yaitu angka dan gambar. Kalau 2 uang logam kan ada 4, yaitu AA, GG, AG, GA. Nah, kalau 3 uang logam dapatnya 8. Nah, kita tahu kalau 2 itu 2 saja, kalau 4 itu 2 kali 2. 8 itu 2 kali 2 kali 2 kali 2. Sehingga ini artinya 2 pangkat 1, ini 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. Nah, berarti untuk n uang logam itu dapat kita simpulkan, dapat kita ambil rumus umumnya. Berarti di sini dapatnya berapa? 2 pangkat n. Ini rumusnya, 2 pangkat n. Rumus mencari banyaknya ns uang logam. Jadi kalau nanti disebut dilempar 4 uang logam, berarti kan 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 berarti berapa? 16 begitu. Jadi nanti sahabat nanti kalau ada soal langsung terjemahkan ns-nya berapa, langsung disebutkan berapa.